Kalau dulu kita cuma kenal materai untuk dokumen dengan cara ditempelin di dokumennya pakai lem yang biasanya ditempelin di kolom tanda tangan dokumen. Sekarang kita bisa menggunakan materai elektronik. Jadi mulai 1 Oktober 2021 pemerintah sudah meluncurkan materai elektronik untuk bisa digunakan di dokumen-dokumen elektronik. Jadi sekarang bukan cuma makanan aja ya yang bisa dipesan secara online atau transaksi uang lewat bank digital misalnya di smartphone. Materai untuk dokumen sekarang juga bisa pakai materai elektronik secara online karena yang namanya dokumen kan nggak cuma dalam bentuk kertas saja ya, tapi ada juga dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik inilah yang kemudian menjadi objek dari materai elektronik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gimana cara menggunakannya materai elektronik ini? Gimana cara membeli materai elektronik di imaterai.co.id dan bagaimana membubuhkannya di dokumen PDF? Dan gimana dampak hukumnya? Kita akan bahas tutorialnya di video ini ya. Oke, sebelum kita mulai ke tutorialnya tentang cara menggunakan materai elektronik di situs imaterai.co.id, pertama-tama perlu dicatat dulu nih tentang fungsi dari materai itu sendiri, baik materai tempel maupun materai elektronik. Ini perlu dipahamin karena masih banyak nih orang yang salah nangkep tentang fungsi dari sebuah materai. Mungkin teman-teman sering dengar ya, banyak orang bilang gini, surat ini sudah ditandatangani di atas materai. Pertanyaannya, kalau surat itu tidak ditandatangani di atas materai, lantas apa akibatnya? Apakah suratnya menjadi tidak sah secara hukum karena tidak bermaterai? Masa iya sebuah kontrak yang nilainya katakanlah 100 juta rupiah, tapi kontrak itu ditandatangani tidak di atas materai? Apa lantas kontraknya jadi nggak sah? Uangnya jadi hangus dong? Kan nggak juga. Jadi materai tidak menentukan keabsahan sebuah dokumen secara hukum. Ketiadaan materai pada dokumen tidak membuat dokumennya menjadi tidak sah, tidak membuat surat kontraknya atau surat pernyataannya menjadi tidak sah. Kalau sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya di Undang-Undang Bea Materai, pembubuhan materai pada dokumen itu dilakukan untuk membayar bea materai. Dan bea materai itu sendiri adalah pajak atas dokumen. Jadi bisa dibilang materai adalah alat untuk membayar pajak dokumen. Sehingga ketika sebuah dokumen yang seharusnya kena bea materai dan tidak dibubuhi materai, maka bukan berarti dokumennya tidak sah, tapi dokumennya belum bayar pajak dokumen. Dokumennya sendiri sepanjang memenuhi syarat-syarat hukumnya tentu ya sah-sah aja. Sesuai Undang-Undang Bea Materai, dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai ini adalah dokumen-dokumen yang dibuat untuk menerangkan sebuah kejadian perdata, misalnya surat perjanjian atau kontrak, atau akte-akte yang biasa dibuat oleh notaris dan PPAT. Ada juga surat berharga, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya. Ada beberapa jenis, teman-teman bisa baca sendiri ya listnya di Undang-Undang tentang Bea Materai. Nah, dokumen-dokumen ini masing-masing per satu dokumennya itu dikenakan bea materai Rp10.000. Nah, pembayaran bea materai atau pajak dokumen ini bisa dilakukan dengan menggunakan materai atau surat setoran pajak. Untuk materai sendiri ini ada beberapa jenis ya. Ada materai tempel, ada materai elektronik, dan ada juga materai dalam bentuk lainnya. Kalau materai tempel mungkin teman-teman sendiri udah banyak yang tahu ya. Bahannya kertas, bentuknya kotak kecil, ada gambarnya, ada nilainya, dan ada kodenya. Dan biasanya ditempelin aja di dokumennya langsung pakai lem. Dan di atas materai itu tanda tangan sebuah dokumen dibubuhkan. Nah, sekarang kalau materai elektronik nih. Jadi materai elektronik ini digunakan untuk dokumen elektronik ya. Secara praktis, dokumen elektronik itu sendiri bisa menerangkan sebuah keadaan keperdataan atau sebuah transaksi, misalnya kontrak kerjasama yang dibuat secara elektronik. Biasanya kan juga menerangkan bentuk kerjasamanya ya.
Dan ada juga di dalam kontrak itu, termasuk kontrak elektronik, ada hak dan kewajiban para pihak, termasuk ada juga nilainya. Dan kalau secara hukum, khususnya sesuai Undang-Undang ITE, yang namanya dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, alat bukti hukum yang mengikat para pihak dan bisa digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Jadi secara hukum, dokumen elektronik juga punya kekuatan hukum yang sama dengan dokumen dalam bentuk kertas biasa. Oleh sebab itulah maka dokumen elektronik sebagai dokumen yang menerangkan suatu keadaan perdata dan sebagai alat bukti hukum merupakan objek dari bea materai. Bisa dikenakan bea materai atau pajak dokumennya. Cara bayar pajak dokumennya adalah dengan membubuhkan materai elektronik pada dokumen elektronik tersebut. Cara membubuhkan materai elektronik ini tentu beda ya dengan materai tempel biasa pada dokumen kertas. Pembayaran bea materai dengan materai elektronik ini dilakukan dengan cara membubuhkan materai elektronik tersebut melalui sistem materai elektronik pada dokumennya. Jadi kalau materai tempel kan cukup pakai lem aja ya untuk nempelin ke dokumennya. Sedangkan kalau materai elektronik harus menggunakan sistem elektronik atau yang biasa kita sebut secara online. Tanpa menggunakan sistem materai elektronik sesuai undang-undang, maka pembubuhannya menjadi tidak sah. Sistem materai elektronik itu sendiri adalah sebuah sistem serangkaian perangkat dan prosedur elektronik di dalam sebuah sistem atau aplikasi yang terintegrasi yang fungsinya untuk membuat atau mendistribusikan termasuk untuk membubuhkan materai elektroniknya. Kurang lebih pengertiannya begitu ya kalau sesuai peraturan perundang-undangannya. Nah, untuk lebih praktisnya langsung aja ya kita bahas tutorialnya bagaimana cara membubuhkan materai elektronik pada sebuah dokumen elektronik. Oke, kita akan mempraktekannya dengan menggunakan sistem materai elektronik di situs imeterai.co.id. Situs ini adalah milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang disupport oleh Perum Peruri sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan materai elektronik. Pertama-tama sebelum ke sistem elektroniknya, ke situs imeterai.co.id-nya, kita siapin dulu ya dokumen yang akan dibubuhi materai elektroniknya. Contohnya ini kebetulan saya punya dokumen, sebuah surat pernyataan dalam bentuk elektronik PDF yang akan dibubuhkan materai elektronik. Setelah menyiapkan dokumen PDF-nya, kita buka situs imeterai.co.id. Ini adalah tampilan awal berandanya. Pertama-tama kita harus punya akun di imeterai.co.id dulu. Jadi kita harus daftarkan akun kita dulu ya. Untuk pendaftaran ini kita bisa pilih bentuknya, apakah personal, enterprise, atau wholesale. Disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Atau kalau perorangan kita pilih personal aja. Selanjutnya teman-teman harus mengunggah KTP teman-teman. Jadi jangan lupa untuk difoto dulu KTP-nya dengan gambar yang cukup jelas. Selanjutnya setelah KTP terunggah, silakan isi kolom dengan data identitas diri yang diminta. Ada NIK, NPWP, alamat email yang masih aktif tentunya, dan alamat lengkap. Ini semua harus diisi sesuai dengan KTP yang tadi diunggah. Setelah itu teman-teman harus membuat password dan pastikan passwordnya kode unik ya supaya nggak gampang ditiru orang. Selanjutnya isi juga data tentang nomor telepon, kewarganegaraan, ada juga tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat lengkap. Isi semuanya sesuai KTP yang diunggah. Setelah semua kolom terisi dengan benar, silakan centang kolom pernyataan kebenaran data dan klik daftar. Kemudian teman-teman akan dikirimin email untuk melakukan aktivasi akun yang didaftarkan. Jadi silakan cek emailnya dulu, kemudian klik link aktivasi akun yang diberikan lewat email ini dan pendaftaran akun sukses. Untuk memulai teman-teman harus login dulu ya. Caranya dengan mengisi username pakai alamat email, kemudian masukkan password yang tadi sudah dibuat, kemudian masukkan juga captcha ke dalam kolom yang diberikan dan klik login. Sebelum benar-benar masuk ke akun imeterai.co.id, teman-teman diminta untuk konfirmasi dulu dengan memasukkan kode OTP. Jadi cek email teman-teman dulu ya buat dapetin kode OTP-nya. Nah, setelah masuk ke akun, nanti ada dua pilihan, yaitu pembelian dan pembubuhan materai elektroniknya. Kalau teman-teman sudah punya materai elektroniknya, bisa langsung melakukan pembubuhan, tapi kalau belum harus beli dulu ya. Jadi kita beli aja dulu satu materai elektronik. Caranya klik pembelian, order jumlah materai yang diinginkan dan lakukan pembayaran.
Teman-teman bisa lakukan pembayaran melalui GoPay misalnya, atau bisa juga pakai M-Banking. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih aja pakai M-Banking BCA ya. Jadi biar gampang kita gunakan aja pembayarannya pakai QRIS M-Banking BCA. Jadi tinggal konfirmasi aja di M-Banking BCA-nya dan pembayaran sukses. Dan sekarang kita sudah punya satu materai elektronik. Selanjutnya kita lakukan pembubuhan materainya ke dokumen. Caranya klik button pembubuhan, kemudian isi kolom nomor dokumennya kalau ada. Tapi kalau dokumen teman-teman nggak ada nomornya, bisa dikosongin aja ini. Kemudian pilih jenis dokumennya. Dan karena dokumen yang saya buat adalah surat pernyataan, maka di sini saya pilih tipe dokumen lain-lain. Setelah kolom-kolom ini terisi, kemudian kita upload dokumen elektronik yang tadi sudah kita siapkan. Formatnya dalam bentuk PDF. Dan nanti langsung sudah muncul materai elektroniknya. Kita tinggal sesuaikan aja posisi materainya di dokumen. Kita deketin aja di sini ya, di samping tanda tangan. Jadi tinggal digeser aja materainya, kemudian tinggal klik bubuhkan e-materai. Langkah terakhir, kita diminta untuk memasukkan 6 angka PIN sebagai bentuk konfirmasi, lalu klik lanjutkan dan selesai. Dokumen kita sekarang sudah bermaterai. Dokumen ini akan dikirimkan ke alamat email yang tadi kita daftarkan, atau bisa juga langsung diunduh di situs imetrei.co.id ini. Nah, inilah dokumen kita yang sudah bermaterai ya, yang sudah terbayar pajak dokumennya. Nah, Sobat Logel Akses, itu tadi caranya ya untuk membubuhkan materai elektronik pada dokumen elektronik. Dokumen elektroniknya sendiri sudah sah sebagai alat bukti hukum sesuai Undang-Undang ITE. Dan dengan dibubuhkannya materai elektronik tadi, maka dokumen elektronik yang kita buat juga dianggap telah membayar pajak dokumennya. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga berguna dan salam.